Akibat pergaulan bebas bab 13. Dan hari ini Alina berencana ingin menemui Shirley di tempat kosnya yang lama. Dan ia sengaja tidak minta izin kepada Aldo. Karena Alina merasa ia tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada kekasihnya itu kemanapun ia pergi. Alina tidak ingin Aldo terlalu mencampuri urusan pribadinya. Ia bebas kemanapun ia pergi, tanpa atau dengan izin Aldo. Alina sengaja tidak memberitahu Shirley sebelumnya karena ia ingin memberi kejutan kepada Shirley. Entah kapan terakhir kali Alina bertemu dengan Shirley. Sampainya Alina di tempat kos lamanya, Pak Sobri menyambutnya dengan hangat. Wajah laki-laki parubaya itu terlihat bahagia melihat Alina datang berkunjung. "Non Alina, apa kabar?" tanya Pak Sobri penuh dengan sukacita. "Alina baik-baik saja Pak Sobri. Pak Sobri apa kabar?" "Pak Sobri baik-baik saja Non. Maaf, itu keningnya kenapa? Kok diperban?" tanya Pak Sobri melihat perban di kening Alina. Alina tersenyum. "Alin jatuh Pak, terpeleset di tangga. Jadi kening Alin terbentur lantai," jawab Alina berbohong. "Aduh, kok bisa sih Non? Lain kali hati-hati, jangan sampai terpeleset lagi." "Iya Pak Sobri." Non Alin sendirian saja. Kok tidak diantar Mas Aldo?" tanya Pak Sobri menyadari Alina hanya seorang diri. "Enggak Pak, Aldo ada acara sama teman-temannya." "Oh, maaf sebelumnya loh Non. Bukannya Pak Sobri mau ikut campur. Non Alin masih berpacaran dengan Mas Aldo kan?" Alina mengerutkan dahinya mendengar pertanyaan Pak Sobri. "Kenapa Pak Sobri?" tanyanya kemudian. "Maaf Non Alin, Pak Sobri cuma nanya." "Nggak apa-apa Pak Sobri, emangnya ada apa?" "Nggak apa-apa sih Non, cuma Pak Sobri sering lihat Mas Aldo mengantar Non Shirley pulang." "Oh ya? Iya Non, Mas Aldo cuma nganter sampai pintu gerbang. Setiap kali Pak Sobri pengen tanya tentang Non Alin, tapi Pak Sobri sering merasa nggak enak. Mas Aldo selalu terburu-buru dan jarang berbicara." Alin terdiam. Aldo sering mengantar Shirley pulang, gumamnya dalam hati. "Sesering apa Pak Aldo mengantar Shirley?" "Kalau Pak Sobri sendiri pernah lihat Mas Aldo ngantar Non Shirley 3 kali. Tapi satpam yang lain juga pernah lihat Non," ujar Pak Sobri. "Nggak mesti kok Non, seminggu kadang sekali, kadang 2-3 kali dan waktunya juga nggak tentu." Alina menghela nafas panjang. "Maaf sebelumnya loh Non, Pak Sobri bukannya mau lancang cerita ini ke Non. Pak Sobri hanya ingin memastikan Non Alina baik-baik saja," kata Pak Sobri lagi. "Enggak apa-apa kok Pak, semua baik-baik aja. Aldo dan Shirley kan berteman, jadi kalau Aldo mengantar Shirley pulang, itu wajar-wajar aja," ucap Alina meski berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja setelah mendengar kata-kata Pak Sobri. Akan tetapi rasa cemburu dan curiga tak urung menyergap hatinya. "Oh iya, Shirley ada kan Pak?" "Ada Non, hari ini Non Shirley belum keluar dari kamar." Alina menganggukkan kepala. "Baiklah, Alin ke kamar Shirley dulu ya Pak." "Iya Non, silahkan." Alina kemudian bergegas ke lantai atas. Alina sempat melihat ke arah kamarnya dulu. Masih tertutup rapat. Bahkan pernak-pernik yang sengaja ia tempel di pintu kamar pun masih ada. Kata Pak Sobri, sejak Alina keluar dari kamar itu dan sampai sekarang belum ada yang menempati. Kamar itu seperti menunggu Non Alin pulang, jadi terlihat sepi tanpa Non Alin. Makanya sampai sekarang belum ada lagi yang menempati, ujar Pak Sobri saat ia menanyakan perihal kamarnya. Dan Alina sering merasa sedih setiap kali mengingat kata-kata Pak Sobri. Pak Sobri sering bercerita betapa teman-teman satu kosnya dulu merasa sangat kehilangan. Mereka menyayangkan kepindahan Alina ke tempat kos yang baru. Tak jarang mereka berusaha mencari tahu penyebab Alina meninggalkan mereka.
Alina kemudian mengetuk pintu kamar Sally yang letaknya terpaut satu kamar dari kamarnya. "Tunggu sebentar," terdengar suara Sally dari dalam kamar. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka, dan Alina melihat Sally hanya mengenakan handuk saja. "Alina?" Sally terkejut melihat kedatangan Alina. Tunggu. Dengan tergesa-gesa Sally masuk kembali ke dalam kamar mandi meninggalkan Alina yang kebingungan. "Bahkan aku tidak disuruhnya masuk," gumam Alina. Alina sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk Sally yang sering ceroboh membukakan pintu dengan keadaan yang seperti itu. Sudah seringkali Alina mengingatkan Sally karena itu tidak baik juga untuk keselamatan Sally. Meski di tempat kos sendiri, tapi bisa saja orang akan berbuat jahat kepadanya karena adanya kesempatan. Tapi Sally tetaplah Sally. "Alina, masuk aja. Kenapa kamu datang gak bilang-bilang sih? Kalau tahu kamu mau datang kan aku mandi lebih awal tadi," teriak Sally dari dalam kamar mandi. Alina tersenyum. "Bilang aja kamunya aja yang malas mandi. Kalau belum beduk duhur, belum mandi," jawab Alina. "Ya gitu deh. Aku tinggal mandi dulu ya. Anggap saja kamu ngomong sendiri. Kalau mau minum atau makan, ambil aja," teriak Sally lagi. Alina tersenyum. "Baiklah, take your time, Sir. Gak usah buru-buru." Tidak lama kemudian terdengar air gemericik di dalam kamar mandi. Alina mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Ternyata Sally pandai juga menata ruangan. Ia menyulap kamar kosnya menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali dengan dihiasi beberapa pernak-pernik girly kesukaannya. Dan ketika pandangan mata Alina menuju ke arah lemari baju Sally, tiba-tiba ia melihat mini dress yang sama persis dengan mini dress miliknya tergantung di dalam lemari pakaian. Bahkan model dan potongan kainnya benar-benar sama persis, hanya corak dan warnanya saja yang berbeda. Alina pun dibuat penasaran. Bagaimana bisa Sally memiliki mini dress yang sama persis seperti mini dress miliknya? Ya, Alina tahu, siapa saja bisa memiliki mini dress itu. Tapi Sally, mengapa harus Sally? Dan semua serba berkaitan satu sama lain. Pertemuan Sally dengan Aldo saat Aldo akan menyiapkan pesta kejutan ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Kemudian ia mendapat informasi dari Pak Sobri kalau Aldo sering terlihat mengantar Sally pulang, dan sekarang mini dress Sally yang sama dengan mini dress miliknya pemberian dari Aldo. "Maaf Alin, aku baru akan pergi mandi tadi. Aku pikir Mbak Parmi, makanya aku buru-buru membukakan pintu. Ternyata kamu yang datang," ujar Sally keluar dari kamar mandi dan kemudian memeluk Alina. "Aku senang kamu datang. Tapi hei, keningmu kenapa Alin?" Aku jatuh. "Jatuh? Bagaimana kamu bisa jatuh?" "Entahlah, aku terjatuh begitu saja," jawab Alina. "Lain kali kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai luka, akan mengurangi kecantikanmu. Tapi kamu masih tetap cantik kok." Alina hanya tersenyum mendengar pujian dari Sally. "Nama juga musibah, Sir. Oh ya Alina, ceritakan padaku, bagaimana hubunganmu dengan Aldo?" Sejauh ini baik-baik saja," jawab Alina sambil sesekali melirik ke arah mini dress milik Sally. "Baguslah, aku rasa kamu mulai merasa nyaman dengan Aldo. Aku harap ia dapat memperlakukanmu dengan baik, karena kamu gadis yang baik." "Ya, itu harapan semua gadis kepada kekasihnya kan?" Ya. Alin, kenapa kamu selalu melihat ke arah kamarku? Kamu lihat apa? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" tanya Sally yang menyadari Alina selalu mencuri pandang ke arah lemari bajunya. "Oh, aku lihat ada mini dress di sana," jawab Alina gugup. "Oh, mini dress itu. Kenapa? Kamu suka?" Alina hanya mengangguk. "Tunggu, aku ambilkan ya." Sally bangkit dari tempat duduknya dan kemudian mengambil mini dress itu.